Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini membahas tentang siapakah itu ahlul bait atau orang ngomong ahlul bait ya. Sumber pendalilan utama bagi umat Islam adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah, hujjah ya, untuk membatilkan ajaran orang-orang batil. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Jadi, wahai istri-istri Nabi, ya, karena Nabi itu istrinya bukan satu, tapi ada beberapa istri. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagai pujian Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa kalian itu tidak seperti wanita-wanita yang lain, ya, atau wanita-wanita biasa. Fala takhda'na bil qaul, maka kalian jangan merendahkan suara kalian, ya, dalam berbicara. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, maka membuat orang yang hatinya itu punya penyakit ingin menikahi kalian, ya. Wa qulna qawlan ma'rufa, maka berkatalah kalian perkataan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, maka tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Rumah-rumah di sini maksudnya adalah kamar-kamar kalian, ya. Karena orang Arab nyebut kamar itu sebagai rumah, ya, bait. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, maka dan kalian jangan bersolek, ya, membuat make up yang bersolek dengan solekan yang membuat orang seperti zaman jahiliyah dulu. Wa aqimnas salata wa atina zakata, dirikan salat, bayarlah zakat, tunaikan zakat, wa ati'na Allah wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, sesungguhnya Allah ingin menghindarkan atas kalian ar-rijs, sifat-sifat ar-rijs, ahlal bait, wahai ahlal bait, wa yutahhirukum tathira, dan Allah bermaksud ingin membersihkan kalian, wahai yang tinggal di kamar-kamar, maksudnya yang tinggal di rumah, ya. Ankum di sini kembalinya ke siapa? Nisa, ya, nisa, karena di sini jamak, karena dia pakainya ahlal bait, jadinya ankumur rijsa, ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Jadi yang dimaksud kum di sini adalah ya ahlul bait itu. Siapa ahlul bait? Ya istri-istri Nabi, jika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Jadi yang dimaksud ahlul bait di sini siapa? Istri-istri Nabi. Selesai, ya. Jadi ayat ini turun dan bangsa Arab waktu itu sudah paham bahwa yang dimaksud sebagai ahlul bait adalah istri-istri, ya. Karena cenderung mereka itu tinggalnya di rumah, ya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut wa yutahhirukum tathira, dan ingin mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya, ya. Karena nilai wanita itu ada pada masa lalunya.
dan istri-istri Nabi tidak ada satupun dari mereka yang berzina. Tidak ada satupun dari mereka yang berzina sampai jatuh pada dosa zina, yaitu dosa besar. Ya. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah istimewakan dengan diberi istri-istri yang istimewa juga, yang tidak dikotori ya dengan hal-hal dosa besar. Ya, jadi ar-rijs itu bisa diartikan kesyirikan, kebid'ahan, dosa besar yang menjatuhkan martabat wanita. Seperti itu, ya. Bukan berarti yutahhirukum tathira itu berarti mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak, ya. Karena ada ayat yang mirip seperti ini ya di Al-Qur'an juga, ya. Jadi yutahhirukum di sini bisa diartikan adalah mensucikan dari dosa, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, punya dosa, cuma tingkatan dosanya itu seberapa, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini dalil yang pertama Al-Qur'an sudah kuat ya. Cuma saya ingin membawa dalil tambahan lagi. Nah, di sini ada kitab namanya Al-Muharrarul Wajiz fi Tafsir Kitabillahil Aziz. Tafsir Kitab Al-Aziz. Karya Al-Qadhi Abi Muhammad Abdul Haq bin Ghalib bin Atiyah Al-Andalusi. Meninggal tahun 546 Hijriah. Ditahqiq oleh Abdus Salam Abdus Syafi Muhammad. Di juz keempat, ya, cetakan Darul Kutub, Ahlul Bait, maksudnya di sini Ahlul Bait manhum, siapakah mereka? Faqala Ikrimah wa Muqatil wa Ibnu Abbas hum zaujatuhu khasatan la rajula ma'ahun. Jadi maksudnya di sini adalah istri-istri Nabi dan tidak ada satupun pria yang masuk ke dalamnya. Wa dhahabu ila anna al-bait urida bihi masakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tafsir yang sesuai, ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian tentang al-al, ya, di sini al-al. Jadi ada orang yang bilang bahwa al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunannya. Apakah ini benar? Nah, ini ada penjelasan di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni', ya, karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini dijelaskan, ya, qila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qarabatuhul mu'minuna. Jadi yang dimaksud alun Nabi, ya, adalah kerabatnya yang mukmin. Wal qail bidzalika khassal qaraba al mu'minin. Jadi ini hukum pengkhususan bahwa alun Nabi al Muhammad adalah kerabatnya yang mukmin, ya. Wa kharaja bidzalika sairun nas. Wa kharaja bidzalika kullu man kana kafiran min qaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya tidak termasuk di sini ahli Nabi itu adalah mereka-mereka yang musyrik yang tidak masuk Islam, ya, walaupun mereka masih kerabat, ya. Walakin as-sahih, namun yang benar al-awwal, yaitu wahwa anna al-al humul atba'. Jadi yang dimaksud al-al adalah mereka yang mengikuti Nabi, ya. Baik mereka itu adalah dari keluarganya, kerabatnya, ataupun dari bangsa lain, disebut sebagai al Nabi, ya. Secara bahasa al itu pengikut, ya, bisa juga diartikan keluarga atau kerabat. Namun secara syar'i, makna syar'i adalah orang yang mengikuti jalan, ya.
Kemudian di kitab Syarhul Mumti' juga dijelaskan wa alu Muhammad qila innahum atba'uhu ala dinih. Nah, jadi al Muhammad adalah mereka yang mengikuti Rasulullah, berada di atas agamanya. Lianna ala syakhs kullu man yantami ila syakhs sawa'an binasab. Ya, jadi al itu artinya orang yang terikat dengan seseorang. Ya, baik itu secara nasab, keturunan, kekerabatan, hemiyah. Hemiyah di sini artinya ipar ya, kekerabatan ya. Muahadah atau keterikatan janji ya. Mualah atau mawali ya. Jadi mawali itu angkat, saudara angkat, anak angkat ya. Adba ya, ataupun yang mengikuti ya. Kama qala Allahu ta'ala wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Surat Ghafir ayat 46. Jadi yang dimaksud ala Fir'aun di sini keluarganya, enggak, maksudnya orang yang mengikuti ajaran syariat Fir'aun ya. Fayakunu aluhu hum atba'uhu ala dini. Jadi yang dimaksud sebagai alu Muhammad, aluhu ya, maksudnya adalah orang-orang yang berjalan di atas agamanya. Jadi ada istilah ahlal bait, istri-istri Nabi, kemudian ada istilah alen Nabi, yaitu bisa kerabat orang-orang yang mukmin ya. Dan juga alu Muhammad, yaitu mereka yang mengikuti agamanya, baik dia dari kerabat maupun bukan dari kerabat. Seperti itu ya. Adapun alal bait itu tidak ada. Ya. Ahlal bait ada di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian alal Nabi, kemudian alu Muhammad. Selesai. Enggak ada istilah alal bait. Enggak ada. Yang ada ahlul bait, ahlal bait. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.